Perkenalkan, nama saya Dwi Maharani dengan NIM 2403050148 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membuat konten mengenai dampak teknologi digital di era modern. Nah, pada konten saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan negatifnya teknologi digital. Nah, di sini tuh disajikan kayak video tutorial cara ketika menghadapi cyberbullying yang kita dapat komentar di Instagram, bagaimana cara menghapusnya, bagaimana cara memblokir, bagaimana cara membuat akun kita menjadi privat, kayak gitu. Rolling nguping tag 2. Literasi digital adalah kemampuan kita sebagai manusia untuk menggunakan teknologi dengan bijak, memanfaatkannya sebagai alat untuk memperkaya kehidupan tanpa kehilangan esensi kemanusiaan kita. Teknologi digital ini membantu mengedit dan memproduksi konten kreatif seperti yang saya tampilkan video di atas ketika saya membuat film pendek untuk memenuhi tugas, dan dapat mengakses hiburan kapan saja melalui video pendek seperti TikTok untuk menghibur kita yang lagi kesepian. Bahkan membantu kita mengerjakan tugas PowerPoint menggunakan template dengan model yang tidak membosankan. Dan jangan lupakan seperti fitur foto booth digital yang memungkinkan kita untuk mengabadikan memori bersama teman. Teknologi digital membuka pintu komunikasi yang mulus seperti video call, memungkinkan kita untuk berbagi tawa dengan keluarga, teman, sahabat, dan kerabat yang lain. Belum lagi kemudahan berbelanja online, di mana kita bisa menemukan barang impian hanya dengan beberapa klik tanpa perlu keluar rumah dan menghadapi antrian panjang. Teknologi digital yang awalnya membantu kadang justru membuat kita tenggelam dalam layar, seperti kecanduan HP, terus menjadikan kita kualitas tidurnya berkurang, bahkan hubungan dengan orang sekitar juga berkurang, belajar berkurang, seperti itu. Di balik kemudahannya, terselip sisi gelap berupa komentar negatif dan perilaku tidak sopan di media sosial. Kata-kata menyakiti dan ruang digital sering berubah menjadi tempat yang penuh tekanan. Seperti tadi yang dikatain dasar jelek kayak gitu tuh terus terbayang di pikiran korban sehingga menyebabkan trauma dan kepikiran, dan itu tuh bisa menyebabkan gak bisa tidur loh, melakukan kegiatan juga tidak maksimal dan menyebabkan tidak percaya diri. Tapi ingat ya teman-teman, bermain di luar juga seru daripada main HP. Seperti yang saya tampilkan di video ketika saya OSJUR, yaitu ospek jurusan pada jurusan PKN. Nah, di PKN ini tuh digabung ya teman-teman, ada jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Ilmu Politik. Nah, di sini tuh suasananya lebih seru, kayak gitu, teriak-teriak, bikin semangat, semuanya terasa hidup. Nah, di situ tuh bukan cuma sekedar senang-senang, tapi juga kita menjadi mendapatkan banyak teman baru, dan momen kebersamaan itu tuh bikin kita lebih dekat, lebih sehat dan bahagia, yang kayak gitu sesuatu yang gak akan kita pernah bisa dapatkan melalui layar HP. Setelah ini saya akan menjadikan tutorial untuk memprivat akun Instagram. Pertama, pencet di atas oleh orang-orang, terus bisa cari private akun. Nah, ubah ke private, beralih ke pribadi, disetujui. Nah, habis itu udah selesai dicoba. Sekarang kita kalau mau cek lewat sini. Nih kalau kayak ada tandanya yang ada kunci kayak gitu, berarti udah kunci. Gitu guys. Terus, nah setelah ini saya akan menyajikan tutorial
tutorial agar kita dapat membatasi waktu ketika bermain di media sosial, terutama Instagram. Pertama, klik pojok kanan atas, terus kita tunggu dulu guys. Habis itu ke manajemen waktu. Nah, di sini tuh kita juga bisa ngeliat berapa jam kita main di situ. Nah, hari ini aku berapa jam nggak kelihatan. Terus habis itu kita mau ngaturnya berapa jam. Kalau aku hari ini kayaknya mau sejam aja deh. Terus udah selesai. Nah, kalau kayak gini ini ya guys. Nah, di sini juga akan Bisa saya sajikan tutorial cara dilaporkan melaporkan pengguna Instagram yang Kunjungan. berkomentar. Nah, kayak gini. Kalau enggak, habis itu komennya bisa dihapus. Berikut saya akan memberikan kesimpulan dari video saya. Teknologi digital seperti pisau bermata dua, di mana ada positif dan negatif. Positifnya yaitu untuk memberikan kemajuan dan akan menjadi negatif jika kita tidak bisa mengendalikannya. Literasi digital bukan hanya sekedar kemampuan memakai teknologi, tetapi tentang bagaimana kita memanfaatkan secara cerdas, kreatif, dan manusiawi. Teknologi membantu kita mengerjakan tugas lebih efisien, menikmati hiburan, mengabadikan momen. Singkatnya, teknologi adalah sarana dan manusialah yang menentukan nilai dari setiap penggunaannya. Terima kasih guys, sekian konten untuk hari ini. Dan terima kasih karena udah menonton sampai akhir. Sekian, bye.